Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, meskipun Xiaoyan enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung surgawi, karena setelah mengeluarkan keterampilan ini, semua kekuatan di tubuhnya akan terkuras habis. Tapi, sekarang dia harus menggunakannya. Lingkaran angin hitam tiba-tiba berputar dengan cepat, bergulung ke arah Xiaoyan. Kekuatan bertarung peringkat Tian benar-benar menakutkan. Pada saat ini, tangan kanan Xiaoyan bergerak dan lubang hitam menyebar. Segala yang tertutup oleh lubang itu perlahan mengikis. Di mata banyak orang, lubang hitam dan badai hitam tiba-tiba bertemu. Ledakan yang memekakan telinga bertemu, menyapu seluruh dunia. Angin puyuh hitam dan bukaan Haihe menyebar dengan cepat. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di ruang bawah tanah. Badai hitam dan lubang hitam menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Angin hitam dan lingkaran cahaya hitam sepertinya menelan segalanya. Dan saat cahaya hitam menyebar, ruang bawah tanah dengan cepat mencair, mengungkapkan kekosongan gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka merasa ketakutan dan melarikan diri. Beberapa orang terlambat melarikan diri dan mereka ditelan cahaya hitam. Tiba-tiba teriakan datang dari lubang hitam. Lalu sosok Haihe muncul. Dengan tubuhnya yang perlahan meleleh, jeritan sedih bergema di langit. Wajah Haihe penuh ketakutan dan tubuhnya benar-benar tenggelam oleh lubang hitam. Cahaya hitam perlahan menghilang dan akhirnya dimusnahkan sepenuhnya dalam kehampaan. Dan Haihe terbunuh. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Hantu di belakangnya perlahan memudar dan Bingxin jatuh dari langit. Xiaoyan menangkap Bingxin dengan satu tangan dan Bingxin mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan yang sedang sakit. Suaranya yang lembut terdengar manis. "Kakak Yen, apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Saat dia hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan tubuhnya bergetar hebat. Merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Melihat Xiaoyan yang sangat lemah, wajah Bingxin penuh dengan kekhawatiran dan dia berteriak dengan cemas. "Saudara Yen, bagaimana kabarmu?" Bingxin menyandarkan tubuhnya yang halus ke dalam pelukan Xiaoyan. Dan dengan gerakan pikirannya, gelombang sinar bulan meledak dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. "Bingxin, ayo pergi," Xiaoyan berkata lemah sebelum mendarat di tanah bersama Bingxin. Tempat mereka mendarat sangat dekat dengan gerbang kota bawah tanah dan Xiaoyan meraih tangan kecil Bingxin dan berjalan perlahan menuju gerbang kota. Sekelompok prajurit bergegas keluar dan menghalangi jalan. Xiaoyan memegang Bingxin dengan satu tangan dan berteriak, "Hei, kalian yang menghalangiku akan mati." Dua cahaya dingin keluar dari mata Xiaoyan dan membuat semua prajurit ketakutan. "Aku tidak takut, ayo serang dan bunuh dia," ucap dari salah satu prajurit. Semua prajurit mengangkat pedang mereka dan mengepung Xiaoyan. "Bingxin, tutup matamu," Xiaoyan berbisik pelan dan Bingxin memejamkan matanya dengan patuh. Sebuah gelombang dingin muncul di wajah Xiaoyan, memegang Bingxin di tangan kirinya. Dan pedang aneh setengah putih setengah hitam muncul di tangan Xiaoyan. "Bunuh!" teriak seorang prajurit. Dan prajurit lain mengangkat pedang mereka untuk membunuh Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan sangat marah. Xiaoyan mengangkat pedang dewa dan iblis. Dan seketika itu menebas kepala prajurit itu. "Siapa yang berani menghentikanku?" Xiaoyan berteriak marah. Dan tak ada satu prajurit pun yang berani menghalanginya.
Xiaoyan perlahan pergi berjalan semakin jauh dan akhirnya sampai di pintu kota bawah tanah. Melihat gerbang kota, Xiaoyan akhirnya merasa lega. Selama dia melarikan diri dari penjara bawah tanah, ada secerca harapan untuk selamat. Maka melangkahlah menuju gerbang kota. "Xiaoyan, kamu akhirnya di sini." Sebuah suara datar perlahan terdengar. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berjubah abu-abu berdiri di atas gerbang kota. Tampak seperti tulang keajaiban. Orang ini adalah Dan Qingji. Dan Qingji duduk di atas gerbang kota. Melihat kedatangan Xiaoyan, matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Dan dua cahaya dingin yang mengerikan keluar dan menembak Xiaoyan secara langsung. Dan Qingji perlahan berdiri dan tertawa keras. "Hahaha, Xiaoyan, ayolah, hari ini aku akan bertarung denganmu." "Baiklah, aku akan menjadi lawanmu." 3 kata samar perlahan terdengar dari mulut Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat pedang dewa dan iblis, melindungi Bingxin di belakang. "Wang Jianju," suara jernih terdengar. Tinju dan Qingji tiba-tiba menjadi seperti matahari yang bersinar. "Tuhan marah!" Xiaoyan juga berteriak, dan pedang dewa dan iblis di tangannya menebas dengan keras. Begitu Dan Qingji muncul, dia menggunakan seni pedang 10.000, didorong oleh energi sejati dalam tubuh Dan Qingji. Cahaya pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tinjunya dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan memegang pedang dewa dan iblis di tangannya. Pedang itu sangat kuat dan cahaya dingin menyelimuti pedang itu. Ada ledakan keras, tembakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh dunia. Fluktuasi energi yang menakutkan langsung menyerang Xiaoyan. Untuk mencegah Bingxin terluka, Xiaoyan melengkupkan tubuhnya sedikit dan memeluk Bingxin dengan erat. Sementara, dia menahan semua cahaya dan kekuatan pedang. Pada saat ini, Xiaoyan berada di ujung tanduk. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan cahaya pedang. Cahaya pedang yang sangat kuat membombardir tubuhnya. Dan seketika itu, tubuh Xiaoyan mengeluarkan darah. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang. Xiaoyan terbaring di tanah dengan tubuh penuh darah dan tak sadarkan diri. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xiaoyan masih memeluk Bingxin dengan erat di tubuhnya. Beberapa prajurit berkumpul, mencoba memisahkan mereka berdua, tetapi mereka tetap tidak bisa memisahkan mereka. Meskipun Xiaoyan sudah tak sadarkan diri, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Bingxin dari bahaya di alam bawah sadarnya. "Qingji, bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan memotong lengannya agar mereka dapat berpisah?" Seorang prajurit bertanya kepada Dan Qingji dengan hormat. Melihat Xiaoyan di tanah, mata Dan Qingji memancarkan tatapan ganas, dan dia tersenyum ringan. "Kita tidak perlu memisahkan mereka berdua. Biarkan mereka tetap hidup. Aku akan memurnikannya menjadi pil." Segera Dan Qingji berjalan di depan, dan sekelompok prajurit membawa Xiaoyan dan Bingxin mengikuti di belakang mereka, dan berjalan menuju kedalaman penjara bawah tanah. Singkat cerita, Dan Qingji beserta prajurit telah mencapai di aula. Dan Qingji memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur, lalu membawa Xiaoyan dan Bingxin dan memasuki aula sendirian. Seorang pemuda berkulit putih dengan cepat menyambutnya dan berteriak dengan hormat, "Tuan." Dan Qingji mengangguk sedikit dan bertanya, "Dan Yun, apakah kamu sudah siap?" Dan Yun membawa keduanya, Xiaoyan dan Bingxin, dan melihat mereka saling berpelukan erat. Dia sedikit terkejut dan menjawab dengan hormat, "Aku siap."
Di tengah aula ada tungku yang sangat besar, setinggi 3 kaki. Orang yang berdiri di bawah tungku hanya bisa melihat ke atas. Tungku ini disebut Kian Kunding dan juga merupakan harta peninggalan dari zaman kuno. Ini memiliki beberapa efek magis, terutama dalam aspek pil pemurnian. Ini adalah senjata ajaib Tao. Jadi, ada banyak kekuatan Tao di tungku. Dan Qingji mendorong Genqi untuk membuka Kian Kunding. Lalu, melemparkan Xiaoyan dan Bingxin ke dalamnya. Dan Yun memasukkan bahan obat yang sudah disempurnakan oleh alkemis ke dalam Kian Kunding satu persatu. Dan Qingji memberitahu Dan Yun, "Kamu tinggal di sini selama 99 hari ke depan. Setelah 99 hari, pilnya akan disempurnakan. Dan kemudian aku akan datang untuk membuka tungku dan mengambil pilnya." "Baiklah," ucap Dan Yun. Lalu Dan Qingji pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah Dan Qingji pergi, Dan Yun berjalan ke sudut Kian Kunding dan meletakkan telapak tangannya di dekat pusat salah satu sudut ding. Energi Tao mengalir ke kuali terus-menerus. Tiba-tiba, suhu tungku naik secara tiba-tiba. Dan beberapa lubang kecil di bagian atas tungku mengeluarkan uap panas. Xiaoyan dan Bingxin dimasukkan ke dalam kuali dengan api yang berkobar di bawahnya. Suhu yang panas segera membangunkan Xiaoyan dan Bingxin. Xiaoyan hanya merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan perasaan yang sangat lemah merasuki tubuhnya. Tapi tidak peduli dengan rasa sakit fisik yang parah saat ini. Karena api terus-menerus berkobar. Dan suhu panas membuat seluruh tubuhnya tak tertahankan. Seolah-olah tubuhnya akan meleleh. Situasi Bingxin di lengannya bahkan lebih buruk. Wajah putih kecilnya sudah merah seperti darah. Melihat kulit pucat Bingxin, Xiaoyan merasa tertekan. Untuk sementara waktu, dan ketika hatinya bergerak, hati King Lian menyembur keluar dan membungkus mereka berdua. Sensasi terbakar segera hilang. Tetapi belum sepenuhnya hilang, Xiaoyan terkejut merasakan kekuatan api yang berbeda. Api macam apa ini? Api itu terus berkobar dan mengakibatkan mereka berdua merasa sangat lemah dan tak berdaya. Dan tubuh Bingxin adalah Bingxin Hailian yang paling takut dengan api. Di bawah suhu yang panas, dia perlahan layu. Xiaoyan mencoba memobilisasi beberapa sumber kekuatan di tubuhnya dan menjauhkan Bingxin dari api di sekitarnya. "Kakak Yan, apakah aku akan mati?" Bingxin bertanya dengan lemah. "Bingxin, jangan khawatir. Kamu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Xiaoyan dengan hati-hati menghibur Bingxin. Meskipun dilindungi oleh api jantung bumi King Lian, masih ada rasa panas di api jantung bumi King Lian. Keduanya menahan penderitaan yang menyakitkan, dan tubuh Bingxin semakin layu. "Bingxin, jangan tidur. Semangat!" Melihat kondisi Bingxin, Xiaoyan berteriak kaget. "Kak Yan, Bingxin sangat mengantuk. Bingxin ingin tidur," gumam Bingxin pada dirinya sendiri. Kemudian dia tak sadarkan diri. Saat rasa panas terus menyebar, Xiaoyan menahan rasa sakit yang luar biasa dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Dan dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk melarikan diri? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Tiba-tiba, sesuatu yang abnormal muncul di dalam cincin. Dan cahaya keemasan kecil ditransmisikan melaluinya dan seolah memanggilnya. Xiaoyan sedikit terkejut dan menarik kekuatan jiwanya ke dalam ring. Akhirnya menemukan sumber kelainan dan mengeluarkannya. Itu adalah biji seukuran kacang dengan cahaya keemasan.
Dia hampir melupakannya. Sekarang dia melihat benih ini. Dia ingat bahwa itu adalah apa yang disebut benih dunia yang diperoleh dari utusan domain hantu. Benih dunia di tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan perubahan di tubuhnya. Sebuah cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan kemudian membungkus keduanya. Xiaoyan tampaknya lelah memasuki ruang lain. Ruang ini terlalu kecil, dengan radius tidak lebih dari 3 kaki dan tidak ada kehampaan di sekitarnya. Hanya pasir kuning di bawah kakinya. Di mana ini? Xiaoyan sangat terkejut dan hatinya penuh keraguan. Dengan gerakan pikiran, ruang ini tiba-tiba membuka celah dan melalui celah itu, orang bisa melihat api tebal di luar terus naik. Dengan hati-hati, Xiaoyan menempatkan Bingxin di pasir kuning. Mungkinkah langit dan bumi ada di tubuhku, yang disebut surga dan bumi bagian dalam? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Xiaoyan menatap Bingxin dengan hati-hati dan melihat keadaan Bingxin sedikit membaik. Di dunia batin, keduanya tidak lagi merasakan panas dan Bingxin tidak akan terus layu dan membuat Xiaoyan cukup senang. Melihat bahwa Bingxin baik-baik saja, hati Xiaoyan merasa tenang. Xiaoyan segera mengeluarkan batu roh sumber kelas 1 dari Naiji, kemudian duduk di tanah. Xiaoyan memegang batu roh sumber di tangannya, menggunakan satu-satunya jejak kekuatan sumber di tubuhnya untuk merasakan keberadaan sumber energi batu roh sumber dengan hatinya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.